Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu siklus pendapatan. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama Alvina Damayanti Jamal dengan stambuk 085, kedua Ray Faradila dengan stambuk 087, ketiga Miftahul Jannah dengan stambuk 088, keempat dengan saya sendiri Ismilianti dengan stambuk 095, terakhir Nur Afifah dengan stambuk 102. Siklus pendapatan merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. Informasi mengenai siklus pendapatan juga mengalir ke siklus akuntansi lainnya. Misalnya, siklus pengeluaran dan produksi menggunakan informasi transaksi penjualan untuk memulai pembelian atau memproduksi atas persediaan tambahan untuk memenuhi pesanan penjualan. Tujuan utama dari siklus pendapatan adalah untuk memberikan atau menyediakan hak produk, baik itu berupa barang ataupun jasa, di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang tepat. Untuk mencapai tujuan ini, manajemen harus membuat beberapa keputusan penting, termasuk yang pertama, mengetahui sejauh mana produk dapat dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan setiap pelanggan. Yang kedua, mengontrol banyaknya persediaan yang harus dimiliki dan tempat untuk persediaan. Yang ketiga, gunakan cara yang tepat untuk mengirimkan barang kepada pelanggan. Yang keempat, menentukan jumlah kredit yang harus diberikan kepada setiap pelanggan. Yang kelima, menentukan persyaratan kredit yang harus diberikan kepada pelanggan. Yang keenam, menentukan bagaimana pelanggan membayar sehingga mereka dapat diproses untuk memaksimalkan arus kas. Di dalam sistem informasi siklus pendapatan, sebagian besar organisasi atau perusahaan menggunakan sistem ERP untuk mendukung aktivitas bisnis siklus pendapatan mereka. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa keunggulan dalam sistem ERP sendiri itu yang pertama, data yang diinput itu atau data yang dimasukkan itu hanya sekali. Fasibilitasi manajemen itu lebih besar, pengendalian aksesnya itu lebih tinggi, dan lain sebagainya. Aktivitas mengenai siklus pendapatan tergantung pada database yang terintegrasi, yang dimana berisikan informasi mengenai pelanggan, persediaan, dan harga. Oleh karena itu, ancaman dalam sistem informasi siklus pendapatan itu yang pertama, data produk yang tidak akurat. Dampak dari ancaman ini yaitu kesalahan dalam data induk pelanggan akan menyebabkan pengiriman yang salah ke alamat pelanggan. Kesalahan dalam data induk persediaan yang akan mengakibatkan kegagalan dalam waktu pengiriman pesanan dikarenakan perusahaan tersebut kekurangan persediaan karena kurangnya antisipasi dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga yaitu kesalahan dalam data induk harga akan berdampak ketidakpuasan pelanggan karena bisa jadi lebih tingginya penagihan ataupun pendapatan yang berkurang karena pendapatan yang hilang karena penagihan yang berkurang. Nah, untuk mengatasi ancaman tersebut, perusahaan harus melakukan pengendalian integritas pemrosesan data. Selain itu, perusahaan juga
perusahaan juga harus melakukan pembatasan akses ke data induk. Dan juga perusahaan harus meninjau atas seluruh perubahan terhadap data induk. Ancaman yang kedua ialah pengungkapan yang tidak terotorisasi atas informasi sensitif. Misalnya ini harga produksi, harga barang dalam perusahaan, dan informasi pribadi mengenai para pelanggan. Untuk menanggulangi ancaman ini, perusahaan ini harus melakukan pengendalian terhadap akses data dalam data induk, dan juga jika terdapat data yang sensitif itu harus dienkripsi. Gunanya agar supaya pegawai teknologi informasi ini tidak mengakses ke sistem ERP perusahaan. Ancaman yang ketiga itu kehilangan atau penghancuran data. Pengendalian dari ini yaitu dengan membackup data. 4 aktivitas dasar dalam siklus pendapatan. 1. Entry pesanan penjualan. Di dalam entry pesanan penjualan mengharuskan 3 langkah, yaitu yang pertama, mengambil pesanan pelanggan, yang kedua, persetujuan kredit, yang ketiga, mengecek persediaan. Langkah pertama dalam mengentry pesanan penjualan adalah mengambil pesanan pelanggan. Di masa sekarang, banyak perusahaan semakin berusaha memanfaatkan teknologi informasi agar para pelanggan melakukan lebih banyak entry data sendiri. Terdapat 2 teknik dalam mengambil pesanan pelanggan, yaitu 1. Para pelanggan akan melengkapi formulir dalam situs perusahaan tersebut. Yang kedua, para pelanggan akan menggunakan electronic data interchange untuk mengirimkan pesanan secara elektronik. Ancaman dan pengendalian mengambil data pesanan pelanggan. 1. Pesanan yang tidak lengkap atau tidak akurat, pengendalian edit entry data, serta pembatasan akses ke database yang terintegrasi. Gunanya untuk mencegah seseorang mengubah data tanpa izin dan menghancurkan integritas data. Selain itu, seluruh pengendalian entry data ini perlu digabungkan dengan situs, guna memastikan para pelanggan dengan akurat dan lengkap, pernah memastikan seluruh data yang diperlukan, dan di dalam sistem electronic data interchange yang digunakan untuk menerima pesanan elektronik dari para pelanggan. Langkah yang kedua dari entry pesanan penjualan yaitu persetujuan kredit. Sebagian besar penjualan dilakukan secara kredit. Oleh karena itu, ancaman yang umum dan mungkin terjadi ialah piutang tak terdagih. Pengendaliannya yaitu batas kredit. Batas kredit itu sendiri adalah saldo rekening maksimum yang diisi manajemen untuk seorang pelanggan berdasarkan kredit masa lalunya dan kemampuannya untuk membayar. Untuk pelanggan yang sudah ada persetujuan kredit, hanya melibatkan pengecekan kembali induk pelanggan untuk memverifikasi rekening, mengindikasi batas kredit pelanggan, dan memverifikasi bahwa jumlah dari pesanan plus rekening baru tidak melebihinya. Yang kedua yaitu otorisasi spesifik untuk menyetujui penjualan kepada pelanggan baru atau penjualan yang melebihi batas kredit seorang pelanggan. Yang ketiga yaitu pengawasan piutang. Pengawasan piutang ini dapat berupa laporan umur piutang di mana laporan tersebut mencantumkan saldo rekening pelanggan berdasarkan lamanya waktu yang ada. Informasi yang disediakan laporan tersebut guna untuk memproyeksi waktu alur kas masuk masa depan yang terkait dengan penjualan, memutuskan waktu untuk pelanggan tersebut, dan untuk mengestimasi piutang yang tidak tertagih. Langkah yang ketiga yaitu mengecek ketersediaan persediaan.
di mana di dalam sebuah dokumen persediaan akan menunjukkan beberapa informasi berupa kuantitas on hand, kuantitas yang telah terkait dengan pelanggan lain, dan kuantitas yang tersedia. Jika tidak ada persediaan on hand yang cukup untuk mengisi pesanan, pemesanan kembali atau order back akan dilakukan untuk mengotorisasi pembelian atau produksi dari barang-barang tersebut. Sistem kemudian menghasilkan sebuah picking ticket yang mencantumkan barang dan kuantitas dari tiap-tiap barang yang dipesan. Ancaman yang mungkin terjadi dalam langkah mengecek ketersediaan persediaan adalah kehabisan atau kelebihan persediaan, di mana pengendaliannya itu ada 4. Yang pertama, sistem pengendalian perpetual, kedua penggunaan kode batang atau RFID, ketiga perhitungan fisik secara periodik, keempat prediksi penjualan dan laporan aktivitas. Selain memproses pesanan pelanggan, proses entry pesanan penjualan juga menyertakan merespon terhadap permintaan pelanggan. Permintaan ini terjadi sebelum pesanan dan sering terjadi setelah pesanan ditempatkan. Respon terhadap permintaan pelanggan dengan segera akurat sangat penting bagi kesuksesan jangka panjang, di mana tujuannya adalah untuk mempertahankan pelanggan. Layanan pelanggan sangat penting, sehingga perusahaan menggunakan paket perangkat lunak khusus yang disebut Customer Relation Management System atau CRM. Pengiriman atau shipping. Proses ini terdiri dari 2 langkah. Yang pertama, mengecek dan mengepak pesanan. Proses ini dilakukan di departemen gudang. Yang kedua, mengirimkan pesanan. Proses pengiriman pesanan ini terjadi di departemen pengiriman. Nah, kedua departemen ini menjalankan aktivitasnya secara berurutan. Sekarang kita lihat diagram arus data yang disajikan. Jadi, seperti yang kita tahu, entitas sumber atau tujuan itu ditandai dengan kotak. Nah, kotak yang di pojok kiri atas yaitu entry pesanan penjualan yang menghasilkan kartu pengambilan. Nah, selanjutnya kartu pengambilan itu akan diproses di proses 2.1 yang ditandai dengan lingkaran, yaitu mengambil dan mengepak. Setelah melewati proses 2.1, akan disalurkan ke proses 2.2, yaitu proses mengirimkan barang. Setelah melalui proses 2.2, maka akan langsung disalurkan ke entitas tujuan data, yaitu yang pertama ada di Departemen Penagihan dan Piutang, lalu Departemen Siklus Pengeluaran dan Produksi, dan yang terakhir yaitu diserahkan ke kurir untuk diserahkan ke pembeli atau pemesan. Nah, selain disalurkan ke 3 entitas tujuan data tadi, hasil dari proses 2.2 itu juga disalurkan ke tempat penyimpanan, yaitu tempat penyimpanan pesanan penjualan, tempat penyimpanan persediaan, dan tempat penyimpanan pengiriman. Selanjutnya yaitu ancaman dan pengendaliannya. Yang pertama, pengambilan barang yang salah atau dalam kuantitas yang salah. Pengendaliannya yaitu teknologi barcode. Nah, dengan adanya teknologi ini akan mengeliminasi secara virtual kesalahan ketika menggunakan sistem secara otomatis untuk membandingkan barang dan kuantitas yang diambil oleh petugas gudang sesuai dengan pesanan dari pelanggan. Yang kedua, pencurian persediaan. Pengendaliannya yaitu membatasi akses ke ruang persediaan, merekonsiliasikan perhitungan fisik dan catatan persediaan, dan mendokumentasikan proses transfer. Yang ketiga, gagal dalam pengiriman barang. Pengendaliannya yaitu
rekonsiliasi dokumen pengiriman dengan pesanan penjualan, daftar pengambilan, dan slip pengepakan. Nah, untuk mengendalikan ini, kita memerlukan pengendalian entry data seperti pengecekan file, pengecekan batas dan jangkauan. Jadi, kita harus benar-benar mengecek bahwa barang tersebut terkirim. Yang keempat, mengirimkan ke alamat yang salah. Pengendaliannya yaitu kontrol edit entry data. Melalui pengendalian entry data, di mana ketika kita selesai mengirim, kita harus memblokir jalur pengiriman ke alamat tersebut. Selanjutnya, penagihan atau billing. Aktivitas ini melibatkan dua tugas terpisah, tetapi terkait erat. Yang pertama, penagihan faktur, dan yang kedua, pemeliharaan piutang. Dijalankan oleh dua unit terpisah dalam Departemen Akuntansi. Yang pertama, penagihan faktur. Nah, sekarang kita lihat diagram arus data yang disajikan. Yang pertama yaitu dokumen sumber penjualan yang kita dapat dari entitas pesanan penjualan. Kemudian diproses pada penagihan faktur. Selanjutnya, dari entitas pengiriman kita dapat slip pengepakan. Nah, setelah diproses dari penagihan faktur, maka akan ada hasil yang akan dikirimkan ke pelanggan, yang akan disimpan di data penjualan dan juga disimpan di sistem buku besar dan pelaporan. Begitupun dengan proses memelihara data piutang usaha. Lalu hasilnya akan dikirimkan ke sistem buku besar dan pelaporan. Adapun yang kedua yaitu pemeliharaan piutang. Terdapat dua metode dalam pemeliharaan piutang. Yang pertama, metode faktur terbuka atau open invoice method. Pelanggan biasanya membayar berdasarkan setiap faktur. Nah, jadi biasanya di awal dua salinan faktur akan dikirimkan ke pelanggan yang diminta mengembalikan satu salinan dengan pembayaran. Nah, salinan ini merupakan dokumen yang dapat dikembalikan yang disebut dengan nota pengiriman uang. Yang kedua ada metode saldo maju atau balance forward method. Para pelanggan biasanya membayar berdasarkan jumlah yang ditunjukkan dalam laporan bulanan, bukannya berdasarkan pada setiap faktur. Nah, laporan bulanan ialah sebuah dokumen yang dicantumkan seluruh transaksi yang terjadi selama sebulan dan informasi mengenai saldo rekening terakhir pelanggan, yaitu sebulan yang lalu. Nah, pengiriman uang diterapkan terhadap total saldo rekening dan bukan dengan faktur tertentu. Ancaman dan pengendalian dalam proses penagihan. Ancaman yang pertama, adanya resiko kegagalan untuk menagih. Untuk menghadapi ancaman ini, ada dua pengendalian, yaitu yang pertama, dengan pemisahan fungsi penagihan dan pengiriman, lalu dengan merekonsiliasi secara periodik atas faktur penjualan dan dokumen pengiriman. Lalu yang kedua, ada ancaman berupa kesalahan penagih. Pengendaliannya itu berupa dengan konfigurasi sistem untuk memasukkan data secara otomatis dan pembatasan akses harga serta pengendalian edit entry data. Lalu yang ketiga itu ada ancaman berupa kesalahan posting dalam piutang. Untuk kesalahan posting dalam piutang bisa diatasi dengan pengendalian berupa merekonsiliasikan subsidi account receivable saldonya dengan jumlah yang ada di general ledgers. Dan terakhir ada ancaman memo kredit yang tidak akurat atau tidak valid. Bisa diatasi dengan pengendalian berupa pemisahan tugas, faktorisasi memo kredit,
baik dari entry pemesanan penjualan maupun pemeliharaan rekening pelanggan. Selanjutnya, pembahasan penerimaan kas. Penerimaan kas adalah langkah terakhir dalam siklus pendapatan, oleh karena cek dan kas pelanggan dapat dicuri dengan mudah. Penting untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi risiko pencurian. Cara untuk mempercepat proses pembayaran pelanggan yaitu dengan daftar pengiriman uang. Sebuah dokumen untuk mengidentifikasi nama dan jumlah dari semua pengiriman uang pelanggan dan mengirimkannya ke bagian piutang. Cara lain yaitu dengan peti uang. Peti uang adalah sebuah alamat pos yang dituju oleh pelanggan ketika mereka mengirimkan uangnya. Dengan pelanggan mengirimkan pembayaran ke sebuah peti uang, maka mengeliminasi penundaan yang terkait dalam pemrosesan pengiriman uang pelanggan sebelum menyetornya. Arus kas juga dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan memilih beberapa bank di negara untuk memelihara peti uang. Cara lainnya adalah dengan cara transfer data elektronik, yaitu transfer dana melalui penggunaan perangkat lunak perbankan secara online. Pelanggan dapat kirimkan uangnya secara elektronik ke bank perusahaan, dan dengan demikian mengeliminasi penundaan yang terkait dengan waktu pembayaran di dalam sistem surat. Adapun ancaman dalam penerimaan kas yaitu pencurian kas dan masalah arus kas. Tujuan utama dari fungsi penerimaan kas adalah untuk mengamankan penerimaan uang pelanggan. Oleh karena itu, prosedur pengendalian khusus harus dipergunakan karena kas sangat mudah untuk dicuri. Salah satu cara untuk melakukan pengendalian penerimaan kas yaitu dengan pemisahan tugas. Pemisahan tugas dianggap prosedur yang paling efektif untuk mengurangi risiko untuk pencurian. Para pegawai yang memiliki akses fisik terhadap kas seharusnya tidak memiliki tanggung jawab untuk mencatat atau mengotorisasi segala transaksi yang melibatkan penerimaan ini. Cara yang kedua yaitu penggunaan EFT, PEDI, dan peti uang untuk meminimalkan penanganan pembayaran oleh pegawai. Selanjutnya, bisa juga dengan membuat daftar seluruh pembayaran pelanggan yang diterima. Itulah tadi hasil presentase dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.